Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Pagi yang sudah terasa panas. Jadi di antara kawan yang pagi hari ini sudah menyatakan, oh siang, monggo nggak apa-apa. Apapun yang Anda rasakan, yang terpenting Anda menganggap bahagia dan Anda merasakan bahagia di hari ini. Hari Rabu yang spesial, saya Andrian Purnama dan kawan saya di ruang Gatekeeper ada Agung Laksono. Tentunya, pagi ini melanjutkan program Malam Kota dan hadir di studio Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Ada Pak Hendro Subagio, SKM MKes. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang dengan suasana yang bahagia, senang dengan suasana sehat seperti ini yang paling didambakan ini Pak Hendro. Alhamdulillah saat ini sehat sangat mahal Mas Andre. Kita saat ini benar-benar berharap sehat itu ini sehat ini. Kalau sebelumnya oksigen itu masih gampang untuk didapat. Ya, bagi kita yang sehat itu oksigen masih bisa dapat. Tapi bagi yang sakit, apalagi dengan kasus terakhir ini, oksigen itu ibaratnya barang langka itu, Pak. Ya, itu permasalahan saat ini yang harus kita hadapi. Bagaimana oksigen ini sangat-sangat diperlukan untuk pertolongan terkait COVID. Padahal kita tahu sediaan atau stok oksigen ini memang betul-betul sekarang lagi menjadi masalah ya. Jadi keterbatasan ini. Bagaimana orang membutuhkan di saat membutuhkan, tetapi ketersediaan ini sangat kurang, itu yang jadi masalah. Ya. Dan kawan, pagi hari ini kita tidak membicarakan masalah oksigen. Berbahagia dan bersyukurlah Anda masih bisa menghirup udara dengan segar, menghirup oksigen dengan leluasa, apalagi jam-jam seperti ini. Anda sambil berjemur, mungkin di bawah pohon itu yang rindang, Anda merasakan betapa sejuk dan betapa nyamannya oksigen itu. Nah, pagi hari ini kita akan perbincangkan bagaimana kita mengetahui sistem rujukan yang pelayanan yang ada di pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar. Mungkin merujuk dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Nah, ini sangat ini kompetensi sekali dengan Pak Hendro selaku Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Bisa sekilas diceritakan ini Pak? Tentu saja semakin kekini sistem rujukan itu semakin semakin tidak ada istilah kenapa mesti diperlambat kalau itu bisa dipercepat. Monggo, ya, Pak Hendro. Jadi sedikit saya sampaikan Mas Andre, jadi rujukan ini sebenarnya suatu limpahan wewenang ya terkait pelayanan kesehatan ya. Kita tahu fasilitas kesehatan yang paling tingkat pertama itu ada di wilayah, kalau dalam hal dinas kesehatan adalah di Puskesmas ya. Masyarakat bisa minta pertolongan layanan di sana, tetapi tidak semua penyakit atau keluhan itu bisa diselesaikan, sehingga ini perlu rujukan-rujukan di tingkat yang lebih tinggi. Jadi di sana ada pelimpahan wewenang, tanggung jawab terkait layanan kesehatan. Itulah kenapa semakin hari juga, apalagi ini terkait COVID, juga rujukan ini selalu ingin diperbaiki dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat yang mestinya mendapat layanan sesuai dengan kondisi penyakitnya tidak bisa terlayani. Begitu Mas Andre. Ya, baik. Kawan, berkait dengan sistem rujukan, apalagi di sasa seperti ini nanti akan lebih lengkap dipaparkan Pak Hendro. Kita simak dulu untuk kawan. Mungkin satu di antaranya Anda belum mendapatkan fasilitas vaksin corona, bisa disimak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ikuti vaksinasi COVID-19 gratis di puskesmas terdekat. Ada apa itu, Bu? Woro-woro vaksin, Jeng. Ibu-ibu yang cantik, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak vaksin maka tak kebal. Bener, Thomas? Memangnya aman? Dijamin aman, karena pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan
efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenal virus COVID-19 dan dapat melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi aman untuk usia 18 tahun ke atas. Tapi kita juga harus menerapkan 6M ya Bu. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Betul, ayo Bu, segera vaksin gratis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Masih Anda simak dialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Masih bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan juga masih bersama Pak Hindro Subagio, SKM MKes, Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Ya Pak Hindro, kalau ini yang sering nanti kita akan obrolkan rujuk itu. Sistem rujukan itu yang seperti apa di saat pandemi COVID-19 ini, Pak Hindro? Begini, saat ini memang rujukan ini sangat-sangat dibutuhkan masyarakat ya. Kita tahu COVID ini saat ini angkanya cukup tinggi ya, masih tinggi di Kabupaten Blitar ini. Jadi layanannya tentu saja sudah setingkat rumah sakit ya. Kita tahu ada rumah sakit yang ditunjuk untuk rujukan COVID. Tetapi prinsipnya rumah sakit di Kabupaten Blitar ini semua sudah pelayanan ya. Sudah untuk melayani isolasi untuk COVID. Tetapi yang untuk rujukan itu yang ditunjuk oleh provinsi ada 3, yaitu di Ngurtiwaluyo, di Serengat maupun di Medika Utama yang rujukan. Tetapi pada prinsipnya yang lain-lain bisa merawat rujukan untuk COVID ini. Tetapi yang perlu diketahui bahwa bagaimana masyarakat ini yang membutuhkan pertolongan bisa sampai ke rumah sakit dengan sistem rujukan yang bukan hanya cepat ya, tapi cepat, tepat, dan aman. Karena pertolongan pre-hospital ini penting. Oleh sebab itu, sekarang ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan mengembangkan atau penguatan terkait PSC ya, PSC 119 yang sekarang ini lagi sedang diwujudkan di Kabupaten Blitar, meskipun terlambat ya, karena kabupaten lain ini sudah ya. PSC itu Public Safety Center, artinya bagaimana masyarakat nanti safe ya ketika ingin mendapatkan pertolongan, dia mendapat pertolongan di tempat gawat darurat, dalam perjalanannya sampai di rumah sakit nanti mendapat pertolongan yang bagus. Karena pelayanan pre-hospital ini sangat penting, Mas Andre. Jangan sampai nanti orang dibawa ke rumah sakit yang mestinya bisa tertolong, tapi karena penanganan cepat yang di wilayah ini kurang bagus, sehingga ini memperburuk atau justru membuat kegawat daruratan ini lebih tidak bisa ditangani nanti di rumah sakit. Nah, PSC ini nanti yang akan di Kabupaten Blitar yang mungkin akan menjembatani sistem rujukan itu yang menguatkan. Jadi nanti kita ada PSC yang setingkat di kecamatan yang ada di puskesmas, tentu saja dengan fasilitasnya ya, bisa alat komunikasi, ambulan dan begitu. Kemudian kita nanti juga ada PSC di tingkat kabupaten yang 24 jam ya, sehingga nanti kalau masyarakat membutuhkan rujukan atau ambulan itu pemerintah bisa hadir ya, tanpa ada kendala seperti itu. Ini sedang kita siapkan. Jadi apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Tetapi ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa memang kalaupun sekarang ada keluhan kendala rujukan ini bukan karena sistem rujukannya, tetapi kapasitas bor ini yang ini menjadi sekarang ini menjadi yang dicari masyarakat ya. Saat ini memang kondisi kredit sekali, angka COVID tinggi, masyarakat butuh pertolongan, tetapi tempat tidur kita yang sangat terbatas. Sampai-sampai kemarin surat edaran Bupati juga kepada rumah sakit semuanya untuk menambah tempat ini sudah dilakukan. Jadi nanti harapannya dengan penambahan tempat tidur itu masyarakat yang
belum bisa masuk rumah sakit dan mestinya harus ke rumah sakit ini bisa tertampung. Tetapi ternyata memang tidak semudah itu, Mas Andri ya. Menambah TT ini bukan hanya sekedar menambah tempat tidurnya, tapi segala instrumen yang dibutuhkan dalam satu itu, tempat tidur itu tenaganya bagaimana, obatnya, perlengkapannya kayak gitu. Tetapi ini tentu saja Kabupaten Blitar, pemerintah daerah selalu berupaya seperti itu, bagaimana nanti peningkatan ini. Dan ini kita pantau setiap hari. Jadi ada Satgas di Pendopo sana yang memantau bagaimana masyarakat mendapat pertolongan. Tetapi ini memang yang perlu diketahui saat ini tidak bisa masyarakat langsung masuk rumah sakit untuk terkait COVID. Ada antrian-antrian sampai seperti itu. Dan mudah-mudahan masalah ini nanti segera teratasi. Artinya ada dua, kasusnya turun atau tempat kita tidur kita nanti benar-benar semakin ditingkatkan. Ya, mungkin nanti kita akan bicara terkait bagaimana mekanisme masyarakat untuk melakukan komunikasi atau misalkan melaporkan atau ingin menyampaikan menggunakan public safety center di PSC 119 yang tadi Pak Hendro bilang meskipun terlambat tapi lebih baik ada daripada terlambat nggak ada sama sekali gitu ya. Baik, kita akan perbincangkan setelah beberapa pesan yang sudah kami siapkan untuk kawan-kawan. Update informasi terkini, jaring informasi Bayangkara Group. Kawan, per hari ini Kabupaten Tulungagung kembali masuk ke zona merah setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19 baru dan meningkatnya kasus meninggal dunia. Wakil juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Tulungagung Ahmad Mugiono mengatakan, dalam seminggu terakhir tercatat lebih dari 700 kasus baru COVID-19 di Tulungagung. Kepada Amir, reporter Mayangkara Radio Group di Tulungagung, Ahmad Mugiono mengatakan lonjakan kasus baru ini diikuti juga dengan peningkatan kasus fatalitas atau yang meninggal dunia sebanyak 22 orang dalam 4 hari berturut-turut. Mulai hari ini, kawan, Kabupaten Tulungagung kembali masuk ke zona merah atau resiko tinggi penularan COVID-19. Kemarin, bed occupancy rate di Tulungagung masih di level 70%, sementara persentase fatality rate atau kasus meninggal dunia lebih dari 2% dari total kasus yang tercatat. Kawan, sampai kemarin total kasus COVID-19 di Tulungagung mencapai 4.708 kasus dengan 3.676 kasus diantaranya sembuh, 936 kasus aktif dan 97 kasus meninggal dunia. Update informasi terkini, jaring informasi Mayangkara Group. Tahukah Anda? Kawan, tahukah Anda? Bayangkari merupakan organisasi istri anggota Polri yang lahir atas gagasan Nyonya H.L. Sukanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta dan sebagai ketua pengurus besar dijabat Nyonya T. Memet Tanumijaya. Pada tanggal 19 Oktober 1952 dilaksanakan konferensi istri polisi yang dihadiri 27 perwakilan daerah di mana telah diputuskan untuk bersatu dalam gerak perjuangan melalui wadah tunggal organisasi Persatuan Istri Polri Bayangkari. Dan pada tanggal itu, kawan, ditetapkan pula sebagai Hari Anak-anak Kepolisian. Berselang 4 tahun diadakan Kongres kedua pada tanggal 25 Desember 1956 telah disahkan Cupu Manik Astagina sebagai lambang Bayangkari. Kenapa tambah kata tak sawah gelisah aja niki? Aku gak sido gak ora, gak sido gak ora. Enten apa? Aku kan sesuk waya vaksin corona to, Le. Lah gak apa? Aku wedi ngono lho. Lah neng berita kene sing efeke ngene ngono. Wedi aku ki. Mbah, tujuan vaksin itu agar tubuh manusia memiliki kekebalan terhadap virus corona. Dan seluruh vaksin yang digunakan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sehingga aman digunakan. Oh, ngono ya, Le. Ya wis ana, mantep aku. Vaksin budal.
Nah, gitu dong. Tapi aku njaluk sangune le. Lah kenapa to, Mbah? Lah jare wong-wong bar vaksin iki gampang luwe kok. Alah niku modus. Niki nggih sarapan kita budal kono. Siap. Makasih ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Masih Anda simak dialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Kalau kita bicara tentang 911 itu di negara sana, di luar sana, Indonesia itu punya 119, 119. Ya, kita sering mendengar layanan 119. Kalau tidak salah memang beberapa saat lalu, ya mungkin beberapa tahun yang lalu itu sudah ada, tapi belum masif ya penggunaan itu. Nah, sekarang di saat kondisi yang seperti ini 119 itu sangat dibutuhkan. Makanya Kabupaten Blitar ini sedang menggalakkan, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memberikan fasilitas kepada publik yang namanya Public Safety Center 119. Nah, Pak Hendro, 119 ini fasilitas yang didapat ke masyarakat apabila menghubungi 119 ini apa saja nih, Pak? Yang pertama ya sampaikan Mas Andri bahwa di Kabupaten Blitar ini mungkin 119-nya beda dengan kabupaten lain. Karena apa? Di Kabupaten Blitar ini sudah ada call center ya 112. Artinya semua masalah apapun di Kabupaten Blitar itu masyarakat bisa call langsung ke 112. Nah, nanti 119 ini akan terintegrasi di sana. Jadi masyarakat bisa panggil 112 dan itu nanti pasti akan link di 119 atau langsung 119 terkait kegawat daruratan kesehatan. Jadi tentu fasilitas yang didapat masyarakat apa? Ya semua kegawat daruratan yang dialami oleh masyarakat itu nanti bisa difasilitasi oleh 119. Tetapi sekarang ini yang sekarang ini itu masih 112 karena kita insya Allah nanti mulai Agustus ini sudah kita mulai, ini kan sekarang kita rekrutmen untuk SDM-nya, untuk tenaganya. Juli ini nanti Agustus kita sudah punya tenaganya, kantornya sudah kita yang berjadi. Nanti software-nya kita menyusul sehingga nanti kalau sudah betul-betul ada itu masyarakat bisa langsung 119 atau tetap 112, kita sudah link di sana nanti. Intinya PSC 119 nanti dari sisi kesehatan akan terintegrasi di 112-nya Kabupaten Blitar. Nah, tentu ini akan nantinya saya sangat berharap ini mempercepat bagaimana kalau ada masyarakat ada kegawat daruratan itu pemerintah kabupaten hadir lewat PSC ini ya. Itu maknanya seperti itu. Jadi untuk saat ini yang terjadi adalah masyarakat bisa ke 112, nanti 112 itu sementara menghubungi saya biasanya. Saya nanti akan menghubungi fasilitas yang terdekat dari kejadian atau masyarakat yang membutuhkan itu yang ada di PSC kami yang ada di wilayah. Saat ini ada PSC kami yang di wilayah di puskesmas itu, sehingga itu nanti yang sementara ini kita gerakkan. Insya Allah nanti kalau ini betul terwujud nanti ini mempercepat lagi kalau masyarakat membutuhkan, begitu Mas Andri. Ya, artinya masyarakat juga perlu tahu kegawat daruratan ini dalam arti kegawat daruratan terkait dengan kesehatan ya. Karena bisa jadi masyarakat akan bias ke daruratan kebakaran karena PMK punya call center sendiri. Tapi kalau dengan 112 yang sekarang masih link dengan 119 karena 119 dalam proses yang mungkin yang bisa di masyarakat tahu yang sangat-sangat emergensi itu yang seperti apa sehingga harus sana. Karena khawatirnya ya dulu saya itu kadang sering jahil, Pak. Jadi 112 atau 119 itu dimanfaatkan untuk hanya iseng-iseng saja gitu. Iya, dan ini pasti terjadi ya. Mas Ante, ini biasa, masyarakat ada yang iseng ya tidak apa-apa, tapi nanti kan di software kita ada seleksi seperti itu ya. Yang jelas kalau 119 ini adalah dari sisi kesehatan. Jadi nanti kalau umum itu biasanya 112 itu misalnya kebakaran.
Nah, kebakaran itu pasti akan melibatkan berbagai instansi ya. Itu nanti 112 akan bergerak dan salah satunya adalah menghubungi 119 ketika itu menyangkut korban jiwa. Kan pasti di sana ada orang yang membutuhkan pertolongan kegawat daruratan di sisi kesehatannya. Di sana nanti 119 bergerak. Begitu Mas Andre. Sehingga nanti kami bisa kejadian yang bisa menghubungi kami nanti 119 tentu saja bisa emergensi, bisa medis, non medis. Kemudian bahkan bisa yang non emergensi ya. Layanan perawatan, ambulan transportasi seperti itu ya. Bahkan yang non kategori ini ada juga ya, yang salah sambung atau panggilan palsu atau yang orang izin. Ya itu ya tidak apa-apa, itu namanya kita makan saja kan pasti ada apanya itu seperti itu ya. Yang jelas nanti dalam sistem ini akan disaring-saring, dipilah-pilah mana ini yang emergensi, non emergensi, mana ini medis, non medis. Nah, ini penanganannya berdasarkan itu. Yang jelas apapun masalah yang menyangkut kesehatan tubuhnya manusia apa orang, jadi itu nanti insya Allah kegawat daruratan yang akan dilakukan oleh PSC 119. Gitu. Ya, artinya kalau selama ini misalkan ambulan gitu, ambulan itu yang sementara standby itu di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas. Apakah nanti dengan 119 langsung link ke masing-masing puskesmas terdekat, ataukah punya unit tersendiri, istilahnya unit reaksi cepat untuk merespon itu, Pak? Ya, ini yang mau saya sampaikan tadi ya. Bahwa saat ini di ambulan puskesmas itu sudah terpasang radiomedik yang itu akan link, nanti kami ada ambulan juga di call center 119 sehingga nanti semuanya link, jadi semuanya bahkan nanti ketika kita ada software kita tahu ambulan ini posisinya di mana sehingga kita ketika masyarakat membutuhkan maka kita akan panggil ambulan terdekat dengan kejadian itu atau masyarakat yang membutuhkan itu sampai seperti itu nantinya. Tapi ini masih sekali lagi sekarang kita menata itu ya. Sekarang yang kita lakukan adalah radiomedik sudah terpasang di ambulan sehingga kami bisa panggil. Kalau 112 membutuhkan 119 maka kami akan hubungkan ambulan yang terdekat yang minta pertolongan itu. Saat ini seperti itu Mas Andre. Ya. Nah, tentu saja ini kan membutuhkan SDM yang qualified, Pak. Kalau tadi disampaikan Pak Hendro, sekarang sedang dipersiapkan SDM untuk itu. Termasuk juga kantornya sudah disiapkan. Artinya punya unit ini berdiri sendiri di satu lokasi tersendiri gitu. Betul, ya? Betul. Ya, sekarang kita ini sudah hampir jadi ya, dan bagus. Ini komentarnya Mas Upe ini malah kayak apa ya? Hotel. Hotel. Lobby hotel. Ya, harapannya sebentar, di mana itu, Pak? Ya di lokasi dinas kesehatan, di dinas kesehatan. Ya. Tapi terpisah atau tersendiri gitu ya. Jadi itu nanti akan dilengkapi dengan SDM, tentu saja persyaratan SDM ini salah satunya adalah dia punya sertifikat kegawat daruratan. Ya, ini dalam rangka menyiapkan itu. Jadi kami nanti tidak rekrut sembarang orang atau sembarang petugas, tapi memang yang kita siapkan untuk kegawat daruratan. Kemudian nanti kita juga sudah, sementara ini kita ambulan yang ada itu nanti tahun 2022 ini sudah kita rencanakan atau kita usulkan nanti ambulan yang betul-betul ambulan gawat darurat ya, seperti rumah sakit itu. Tapi nanti yang standby di situ. Sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah nanti ya menggunakan yang ada dulu, yang ada di rumah sakit, di puskesmas. Jadi mana yang bisa, mana yang kosong gitu ya Pak ya. Perlu diketahui Mas Andre bahwa kabupaten ini wilayahnya kan luas. Tidak mungkin juga nanti mengharapkan satu yang ada di call center ini nggak mungkin karena jarak, ketika itu bakung maka kan ini kegawat daruratan 1 menit itu sangat berarti nyawa. Sehingga nanti pasti kami tentu tetap terintegrasi dengan wilayah PSC wilayah seperti itu. Insya Allah sistem ini nanti kita bangun baik melalui alat komunikasi HT, software, intinya kami nanti akan secepat mungkin merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama kegawat daruratan. Itu Pak. Baik. Pak Hendro, kita akan jeda dulu, kembali mengingatkan pada kawan-kawan, ini masih saatnya Anda bisa dapatkan vaksin, mungkin di layanan kesehatan terdekat. Simak yang satu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ikuti vaksinasi COVID-19 gratis di puskesmas terdekat. Ada apa itu Bu? Woro-woro vaksin jeng. Ibu-ibu yang cantik, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak vaksin maka tak kebal.
Bah, bener toh Mas? Memangnya aman? Dijamin aman karena pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenal virus COVID-19 dan dapat melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi aman untuk usia 18 tahun ke atas. Tapi kita juga harus menerapkan 6M ya Bu. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Betul, ayo Bu, segera vaksin gratis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Masih Anda simak dialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Saya membayangkan dari beberapa film yang pernah saya tonton terkait dengan bagaimana sebuah tindakan emergensi dari call center, kemudian awak atau kru ambulan yang menuju ke TKP. Saya bayangannya ke sana, begitu cepatnya layanan yang bisa diperoleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan mencontoh yang baik itu memang perlu ya Pak ya. Iya. Apalagi ditambahi, kemudian divariasi sehingga layanan itu lebih baik lagi. Nah, terkait dengan layanan yang rencananya insya Allah Agustus mau launching mungkin Pak ya. Iya. Nah, ini harapan untuk masyarakat mungkin ada yang bisa disampaikan ini Pak Hendro. Ya, saya berharap kepada masyarakat nanti terutama yang membutuhkan, ya kami akan berusaha memenuhi fasilitas itu. Tetapi yang jelas kami pun nanti dalam waktu dekat ini belum bisa seperti ideal yang sudah disampaikan. Karena kami untuk ambulan saja yang standar darurat. Nanti kan kita bikin ambulan yang darurat yang di dalamnya itu sambil jalan sudah ada tindakan. Itu kan masih 2022 kita usulkan gitu. Oh, sudah di ACC ya, tapi sama Insya Allah Pak sudah Diwan. masuk di mudah-mudahan nanti yang jelas ini nanti kami masih ambulan itu ternyata kan macam-macam ya Mas. Nanti ambulan yang kita miliki ini sekarang kan ambulan transport. Artinya ya tindakan terus kemudian dibawa. Ya, belum bisa sampai alat-alat di dalamnya itu sambil jalan kayak di. Nah, itu ke depan kita akan seperti itu ya. Tentu ini perlu pemenuhan fasilitas gitu. Tapi sekali lagi kita tetap berusaha bagaimana masyarakat ini tetap terselamatkan nanti ketika kegawat daruratan. Tetap orientasi kita pre-hospital atau sebelum rumah sakit ini penanganan harus cepat, tepat dan akurat. Nanti tidak cepat tapi salah, tadi cepat tapi betul-betul bisa menyelamatkan jiwa itu. Tentu dengan keterbatasan ini ya masyarakat juga tidak boleh berharap terlalu dulu ya. Tapi kami ke depan akan ke sana gitu ya. Saya bukan hanya Mas Andri ya, saya juga bayangkan seperti itu ya. Bagaimana orang begitu pertama ya ketika butuh pertolongan itu cepat datang itu pertama. Bagaimana sistem komunikasi yang dibangun nanti, kemudian penanganannya. Nah ini butuh betul-betul SDM-nya juga harus betul-betul yang mumpuni, kemudian fasilitasnya itu juga harus terpenuhi yang bisa itu, sehingga nanti di dalam perjalanan ke rumah sakit pun kita juga tindakan seperti itu. Itu memang itu yang nanti ke depan yang kita sampai. Meskipun sekarang yang ini nanti belum sampai sana, tapi ini kan sudah kita melangkah seperti itu daripada sama sekali belum gitu. Termasuk mudah-mudahan ini karena Bu Rini, Pak Dirahmat, kemudian Pak Dewan, kawan-kawan dari Dinas Kesehatan dan semua warga masyarakat mensupport, mungkin mudah-mudahan ini Kabupaten Blitar itu dengan 119 PSC-nya ini memiliki fasilitas sarana transportasi udara yang cepat. Iya. Bangun lapangan dulu. Nah, bikin helipadnya cukup di atas gedung gitu. Itu juga yang harus. Itu menurut saya juga ya bagus ya. Kalau itu kan itu mempercepat ya. Ketika nanti ambulans sebagai apapun, ketika lalu lintas kredit juga itu masalah. Karena sekali lagi kalau sudah menyangkut nyawa, ini detik demi detik itu berharga. Gitu. Betul. Jadi ada helipad itu juga bagus juga. Mudah-mudahan masyarakat juga mensupport keinginan dari layanan kembali ke masyarakat ini. Pak Hendro matur nuwun, mudah-mudahan wacana ini
bisa setidaknya melegakan warga masyarakat Kabupaten Blitar untuk mendapatkan layanan kesehatan lebih cepat ya Pak ya. Iya. Sekali lagi matur nuwun dan sukses tekan-tekan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Sampai jumpa.